adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, pasti di rumah adik-adik sehat semua kan? Ya harus sehat dong. Iya, seneng gak? Ya, kita ketemu lagi lewat ibadah sekolah minggu online ya. Tuhan sudah memberkati adik-adik. Berkat Tuhan itu bisa berupa makanan, minuman, adik-adik bisa main sepeda, bisa jalan-jalan ya. Termasuk juga adik-adik bisa mengikuti sekolah minggu online. Kakak Esli suka main sepeda enggak? Oh suka banget nih, asik loh, lagi banyak temen-temennya loh. Kalau malam tuh banyak banget ya Bu Herman yang naik sepeda. Iya, tapi kalau malam-malam adik-adik jangan ikut-ikut kayak kakak Esli ya. Masa naik sepedanya malam-malam nanti nggak kelihatan ya. Jadi adik-adik naik sepedanya pagi-pagi atau siang-siang aja ya. Jangan lupa pakai masker ya. Ya, oke adik-adik. Ya, jaga kesehatan. Rajin cuci tangan. Betul, harus makan buah, makan sayur. Jangan lupa berdoa. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita doa pembuka yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan pada hari ini di mana kami boleh mengadakan ibadah sekolah minggu melalui online. Tuhan berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah adik-adik pun boleh dengan sukacita mengikuti ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat sore Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik ingat gak kita akan menyanyikan lagu apa? Coba adik-adik ingat, Nabi siapa yang membuat bahtera sama yang Tuhan menurunkan hujan lebat selama 40 hari 40 malam. Siapa ya? Siapa ya Bu Herman? Ayo, siapa ya adik-adik, siapa yang tahu Nabi siapa itu? Ayo, yang buat bahtera gede sekali, buatnya lama sekali. Ayo, coba ingat-ingat. Adik-adik ada yang tahu enggak? Nah, kalau kepengen tahu, kita nyanyi yuk lagu Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa dulu yuk. Biasa, matanya ditutup, tangannya dilipat, kita berdoa. Kakak Esli akan memimpin doa firman. Silahkan. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bu Herman. Kiranya Tuhan memberkati ya Bapak, supaya kami diberi hikmat
agar dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, kita buka Alkitab kita yuk. Kita akan membaca Alkitab di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 7. Yuk Kakak Esli akan membacakan untuk kita. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Adik-adik, kali ini Bu Herman akan cerita tentang Nabi Nuh. Nah, adik-adik pasti udah tahu kan? Tadi yang Bu Herman tanyakan, tokoh Nabi Nuh. Nah, Bu Herman akan cerita dari awal. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Nah, keturunan Adam dan Hawa itu makin banyak sekali. Mereka beranak cucu makin banyak memenuhi bumi. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Mereka semakin jahat, nakal. Mereka suka berkelahi, suka mencuri, suka berbohong, suka membuli. Zaman sekarangnya membuli ya. Terus suka apa lagi ya? Pokoknya mereka jahat sekali. Semakin hari mereka semakin jahat. Sudah diperingati, sudah diingatkan, mereka tidak mau mendengarkan. Bumi ini semakin rusak oleh kejahatan mereka. Akhirnya Tuhan pun marah. Tuhan pun menyesal telah menciptakan manusia. Karena mereka berbuat nakal, berbuat jahat, membuat hati Tuhan menjadi sedih. Ya, adik-adik, kalau misalnya adik-adik berbuat nakal, berbuat jahat, dibilangin susah, pasti orang tua adik-adik pun pasti sedih. Pasti orang tua adik-adik juga merasa sedih banget lah. Termasuk juga Tuhan. Tuhan menyesal telah menciptakan manusia. Manusia semakin jahat dan semakin jahat. Akhirnya Tuhan pun akan menghukum mereka. Karena kalau jahat itu pasti dihukum. Kalau yang merasa salah pasti dihukum. Tapi ada satu keluarga yang mereka tidak jahat, tidak suka berkelahi, tidak suka mencuri, tidak suka berbohong. Nah, keluarga siapa ini ya? Iya, keluarga Bapak Nuh. Keluarga Bapak Nuh ini mereka hidup benar di mata Tuhan. Mereka selalu mendengarkan kata Tuhan. Mereka selalu menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, Tuhan akhirnya pun berubah pikiran karena melihat keluarga Nabi Nuh. Tapi Tuhan juga masih tetap marah sama orang-orang itu yang masih berbuat jahat. Mereka tidak suka sama keluarganya Nabi Nuh karena Nabi Nuh tidak ikut-ikutan berbuat jahat, tidak ikut-ikutan berbuat nakal. Nabi Nuh lebih memilih hidup benar. Nabi Nuh lebih memilih menuruti firman Tuhan. Nah, adik-adik, misalnya adik-adik tuh melihat ada teman-teman yang jahat, yang suka membullying teman-temannya. Adik-adik kira-kira ikut-ikutan gak ya? Gak boleh ikut-ikutan seperti Nabi Nuh, walaupun ia hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang-orang yang berbuat jahat. Nabi Nuh dan keluarganya, Nabi Nuh dan anak-anaknya, istrinya tidak ikut-ikutan berbuat jahat. Nabi Nuh tetap hidup saleh, hidup benar di mata Tuhan. Kenapa Nabi Nuh bisa berbuat seperti itu? Kenapa Nabi Nuh bisa hidup saleh? Karena Nabi Nuh itu rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Jadi hidupnya pun dituntun oleh firman Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Jadi hidupnya pun berbeda. Tidak seperti orang-orang pada waktu itu. Nabi Nuh adalah orang yang paling benar pada masa itu. Akhirnya Nabi Nuh pun sekeluarga tidak mendapat hukuman dari Tuhan. Tapi Tuhan menghukum orang-orang yang sudah berbuat jahat.
Tuhan akan melenyapkan orang-orang yang sudah berbuat jahat beserta dengan isinya yang lain. Mengerikan ya adik-adik. Kalau kita berbuat jahat, berbuat nakal, kita tidak menyesal, membuat hati Tuhan menjadi sedih. Ya, jadi ingat ya adik-adik, kalau teman-temannya jahat, teman-temannya nakal, tidak boleh ikut-ikutan ya. Karena kejahatan itu membuat hati Tuhan menjadi sedih, membuat hati Tuhan menjadi tidak senang ya. Nah adik-adik, melalui cerita Nabi Nuh tadi, kita bisa ngambil pelajaran supaya kita hidup taat akan perintah Tuhan. Nah, nih Kakak Esli, kalau Kakak Esli dulu waktu sekolah ya, temen-temennya pada nyontek. Kakak Esli suka nyontek gak ya kira-kira ya? Ya kadang-kadang ikut-ikutan sih, tapi kadang-kadang enggak juga. Gak seperti Nabi Nuh ya. Kakak Esli ternyata ikut-ikutan nyontek nih. Kalau temen-temennya ada yang mengejek atau bullying temennya, Kakak Esli ikut mengejek, ikut membullying gak? Enggak boleh ya. Apa malah yang ngajakin, ayo kita berantem, ayo kita membullying teman-teman yuk. Nah Kakak Esli juga suka kalau dibilangin sama orang tua itu suka nggak nurut. Misalnya dibilang tidur jangan kemalaman, tidur sampai malam, mainan HP terus. Nah setelah itu matanya jadi sakit ya. Adik-adik harus mendengarkan apa kata orang tua ya. Harus mendengarkan apa kata guru. Kalau disuruh mengerjakan PR, Kakak Esli ngerjain PR enggak? Ngerjain lah, kalau enggak kan dimarahin sama guru. Nah iya, kalau sama guru disuruh ngerjain PR nih, apalagi sekarang sekolahnya kan di rumah. Dikerjain atau cuman mainan HP? Ayo, ngerjain enggak? Ayo, dikerjain enggak PR-nya? Ya harus dikerjain ya. Adik-adik walaupun sekolah di rumah tetap harus belajar. Tetap harus rajin berdoa ya. Tetap juga rajin membaca Alkitab ya. Jadi hidupnya seperti Nabi Nuh ya. Oke adik-adik. Oke dong. Oke, sip. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Adik-adik, yuk kita doa penutup dulu yuk. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada hari ini. Biarlah Tuhan juga memberkati adik-adik yang ada di rumah agar mereka Tuhan berkati kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan pujian-Mu, pujian untuk Tuhan pada hari ini. Pertemukanlah kami untuk minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan, cuci tangan, jangan lupa pakai masker. Dadah.